Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupena Ramira Bayu Agata dari kelas K4608 dengan NIM 150222307. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi Etika Komunikasi bagian 2 pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Konfidensialitas dan kepentingan umum. Konfidensialitas atau kerahasiaan adalah kewajiban seseorang untuk menyembunyikan atau menyamarkan nama narasumber informasi atau informasinya itu sendiri dari pihak ketiga dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, privasi berada pada pihak pertama atau komunikator dan konfidensialitas itu sendiri terletak di orang kedua atau komunikan. Menurut Louis Alfinde tahun 2003, setidaknya terdapat 3 jenis hubungan yang mendasari konfidensialitas. Yang pertama itu adalah janji cepat, yang kedua adalah hubungan yang memerlukan loyalitas, dan yang ketiga adalah hubungan yang memerlukan konfidensialitas yang dilindungi oleh hukum. Alasan mengapa konfidensialitas itu perlu dijaga karena kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Kedua, setiap orang butuh ruang pribadi atau privacy. Yang ketiga adalah menumbuhkan rasa saling mempercayai. Yang keempat, konfidensialitas itu penting dijaga karena mencegah tindakan menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Konfidensialitas versus kepentingan umum. Menurut Louis Alfinde, konfidensialitas boleh dilanggar demi kepentingan publik. Namun, dalam praktik jurnalisme, konfidensialitas tidak boleh dilanggar. Atas dasar apapun, pers tidak boleh menyalahi aturan atau hukum pers mengenai konfidensialitas. Jika pers atau jurnalis melanggar hukum pers mengenai konfidensialitas, maka media yang terlibat kredibilitasnya akan jatuh dan hancur. Secara umum, kerahasiaan adalah sebuah status atau keadaan di mana hal-hal tertentu menjadi tertutup bagi pihak-pihak yang seharusnya tidak memiliki wewenang untuk mengetahui hal tersebut. Mengungkapkan kerahasiaan jelas harus mempertimbangkan kepentingan publik bukan hanya untuk kepentingan sebuah golongan atau kelompok dan menjadi merugikan salah satu pihak. 3 sumber tekanan ekonomi dalam komunikasi massa. Yang pertama, pendukung finansial, yaitu ada investor, pemilik pemasang iklan, dan pelanggan. Yang kedua, para pesaing, dan yang ketiga adalah masyarakat atau publik secara umum. Tekanan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Terdapat persaingan, kemudian semua media berlomba-lomba membuat tayangan yang kreatif dan menarik. Idealisme jurnalistik terkadang dikalahkan oleh sebuah kekuasaan keuangan, sehingga kini informasi yang disampaikan atau ditayangkan sudah mulai memihak pada suatu kelompok karena mereka lebih memfokuskan kepada keuntungan. Manusia menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Tanggung jawab merupakan restriksi yang dimiliki manusia. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang. Kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan demi kebaikan bersama. Kebebasan dan tanggung jawab muatan pesan. Pesan merupakan acuan dari peristiwa yang disampaikan melalui media dan dapat mempengaruhi pemikiran khalayak. Pesan dapat bersifat bebas dengan adanya suatu etika yang menjadi tanggung jawab. Era reformasi mendorong kebebasan berpendapat sehingga melahirkan berbagai jenis media massa. Di satu sisi, hal ini menyebabkan masyarakat menghadapi pada beragam media dan isinya. Dapat 3 isu pokok antara kebebasan dan muatan pesan. Isu yang pertama adalah pornografi. Pornografi meliputi porno teks, porno suara, porno aksi, porno media, dan cyberporn. Namun demikian, saat ini terjadi penggeseran konsep pornografi serta ambiguitas definisi pornografi. Yang kedua adalah pesan yang mengganggu dan menimbulkan shock. Pesan yang menyerang, pesan yang membunuh karakter seseorang, visualisasi yang mengguncang, kekerasan dan sadisme, pesan tentang mistik dan tahayul. Salah satu contohnya itu kita sering banget lihat semisal kita lagi akses sosial media, kadang sekiranya kontennya itu
tidak layak untuk diperlihatkan namun sudah terposting, maka akan ada peringatan bahwa konten yang diakses itu mengandung atau menimbulkan shock atau trigger warning. Kemudian, isu yang terakhirnya adalah pesan yang menghina sara. Stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Stereotip adalah cara pandang yang digunakan kepada individu yang telah dikategorikan, bisa positif atau negatif, dan hadir berdasarkan tanggapan realitas atau ciri berpikir. Stereotip berkaitan dengan peran media. Terdapat 4 peran media, yaitu fungsi pengawasan, fungsi interpretasi, fungsi transmisi nilai, dan fungsi hiburan. Mengapa bisa munculnya stereotip? Manusia butuh sesuatu untuk menyederhanakan realitas kehidupan yang bersifat kompleks. Manusia butuh untuk menghilangkan rasa cemas atau anxiety ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru dan menggunakan stereotip. Manusia butuh cara ekonomis untuk membentuk gambaran dari dunia sekitarnya. Dan yang terakhir, manusia tidak mungkin mengalami sebuah kejadian yang menyebabkan manusia mengandalkan informasi dari pihak lain atau media sebagai jendela dunia. Maka terjadilah stereotip. Media menghasilkan stereotip yang berperan besar terhadap diskriminasi, gangguan, kekerasan terhadap kelompok tertentu, dan penggambaran gender dalam dunia nyata. Menurut Lippmann, pola stereotip itu tidak netral, karena meliputi berbagai persepsi personal mengenai realitas, maka hal tersebut sangat bertanggung jawab terhadap pembentukan perasaan kita. Maka demikian, dalam lingkup kelompok, penggunaan stereotip akan menghilangkan hak individu untuk menentukan diri sendiri, di mana hak merupakan nilai dasar dari pembentukan stereotip, konflik kepentingan, dan budaya populer. Riset menunjukkan bahwa konflik mempunyai beberapa penyebab, dan secara umum dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu perbedaan komunikasi, struktural, dan kepribadian. Di lain pihak, konflik kepentingan pada media terkait 2 pihak, yaitu penguasa dan pengusaha. Media yang berafiliasi atau dimiliki oleh pengusaha atau pejabat tertentu pasti memiliki konflik kepentingan. Apakah akan berpihak ke publik atau berpihak pada penguasa? Terdapat 5 tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik menurut Spiegel pada tahun 1994. Terdapat berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Ya, dari saya, terima kasih.